Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk asistensi pekan terakhir ya, sebelum mengikuti UAS. Jadi sebelumnya aku mau ngingetin ulang tentang penilaian. Nah, untuk penilaian, besok itu UASnya ada di sini. Jadi CPMK 2.2 dengan bobot poinnya 25%. Nah, untuk tugas besarnya itu 20%. Dan dia full buat nilai CPMK 3 aja. Jadi semisal kalian untuk CPMK 1-2 ngerjain, tapi CPMK 3 yang tugas besarnya itu nggak dikerjain sama sekali, atau nilainya kurang dari 55, itu nanti nilainya CPMK 3-nya bakal merah, dan walaupun mungkin kemarin nilainya di atas 55 semua, atau bahkan nilainya 100 semua, tapi nggak ngerjain tugas besar, maka dia nanti otomatis nilainya jadi C minus ya. Nah ini C minus. Itu nanti diatur di sini. Nah, diatur di sini. Nanti silakan bisa dibaca sendiri. Makanya kalau bisa dikerjain dengan maksimal mungkin untuk tugas besarnya. Nah, untuk UAS besok bobotnya 25%. Oke, di sini aku pakai contoh soal tahun lalu ya. Jadi untuk contoh soal tahun lalu itu bentuknya gini. Jadi kita diminta buat cari gaya batang yang satu atau batang diagonal LC dan batang diagonal 2 atau yang CD. Tuh. Dengan bebannya itu beban gandar, jadi dua aja gini. Ada P1, ada P2, jaraknya adalah 2 meter. Nah ini untuk apa perintahnya. Nanti bisa dibaca sendiri, bakal aku share. Nah, oke. Di sini kan kita identifikasi dulu. Untuk batang satu, itu batang CL ya, yang ini ya. Itu dia batang diagonal. Terus batang yang kedua adalah CD, dia batang bawah. Nah, misalkan di sini aku ABC-nya 0 semua, jadi P1-nya 15 dan P2-nya 25. Ini perintahnya ini. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita nyari untuk, karena ini kita disuruh nyari ini ya, batang diagonal. Nah, kita bakal butuh data sudut. Nah, atau kalau misalkan memang nggak mau nyari sudutnya juga boleh, kita cukup nyari sin-nya berapa dan cos-nya berapa. Nah, berarti yang pertama, ini itu kita pindahkan ke sini. Nah, kita gambar bentuk segitiga baru ya. Nah, terus untuk segitiga barunya ini, yang bawah itu adalah nilainya ini 4 meter. Terus yang tingginya, nilainya juga dari tinggi strukturnya 3 meter. Nah, terus tinggal kita cari sudut yang samping ini berapa sih nilainya? Sudut yang samping, sorry bukan sudut. Garis yang miring atau batang yang miring itu panjangnya berapa sih? Nah, bisa pakai persamaan Pitagoras. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, nanti dapat nilainya seperti ini. Sama dengan 5. Kalau misalkan udah dapat, berarti kita tinggal nyari sin-nya. Sin-nya berapa? Sin adalah sama dengan sin depan dibagi miring. Nah, depan, ini depannya, berarti 3, miringnya ini 5. Sin depan bagi miring, hasilnya adalah 3/5. Nah, cos-nya 4/5. Tuh. Terus lanjut, untuk batang satu ini kan batang diagonal. Nah, ya seperti yang udah aku jelasin pada asis-asis sebelumnya, untuk batang diagonal itu maksimum di 2 lokasi. Di 2 lokasi. Nah, lokasinya di mana? Itu di titik tumpuannya. Kita lihat di sini, batang satu itu numpu di L sama di C. Atau nyambung. Batang satu ini nyambung di titik L sama di titik C. Maka nanti untuk garis pengaruhnya itu bakal maksimum di 2 titik itu. Gitu. Nah, yang pertama, kita cari dulu satu-satuan di L. Nah, bisa dilihat ya di sini eh, L itu sejajar sama titik B. Nah, makanya nggak salah juga kalau misalkan kita netapin bebannya itu ya di titik B, bukan di titik L. Nah, berarti satu-satuan di titik B,
hasilnya bakal kayak gini. Kalau dipotong ya, kita pakai potongan kiri. Jadi ada satu satuan di titik B, terus yang kepotong ini ada di tengahnya. Nah, yang kita cari adalah gaya batang yang ininya. Terus, kita cari RAV-nya dulu. Nah, cara nyari RAV, batang satu satuan di titik B. Berarti kan dia di sini. Sedangkan RAV-nya ada di sini. Nah, cara nyari RAV yang mudah itu tinggal dari beban satu satuannya, kita cari jaraknya ke titik tumpuan lawan. Nah, contohnya di sini RAV itu kan tumpuannya di A. Nah, berarti tumpuan lawannya itu di sini di G. Ini sorry ya, harusnya ini ada tumpuannya nanti. Nah, kita tinggal cari beban satu satuan ini ke tumpuan lawan atau ke titik G itu berapa batang atau berapa jaraknya, berapa meter. Nah, kebetulan di sini masing-masing bentang itu atau masing-masing batang itu jaraknya sama-sama 4 meter semua. Makanya di sini kita bisa pakai nggak usah pakai satuan meter, tapi pakai satuan batang. Nah, satu satuan ke titik G itu ada berapa batang? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, terus dibagi sama jarak total dari tumpuan A ke tumpuan lawannya, ke tumpuan G. Berarti satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti untuk RAV-nya itu adalah 5/6. Gitu. Ini ya. RAV-nya sama dengan 5/6. Nah, terus untuk nyari, kan RAV udah dapat. Sekarang kita nyari gaya batang diagonalnya atau S1-nya. Nah, di sini untuk batang diagonal, kita pakai sigma V sama dengan 0. Nah, untuk sigma V sama dengan 0, nah, bisa dilihat yang gambar yang bagian kanan. Nah, itu ada gaya apa aja yang aktif di situ. Nah, pertama ada RAV, arahnya ke atas, makanya dia positif. Terus beban satu satuan kan tadi satu di titik B. Ternyata dia ada di kiri dari garis potong. Berarti dia masuk ke perhitungan dan dia arahnya ke bawah, makanya dia nilainya negatif. Negatif satu. Terus yang ini, yang LC itu dia kan miring ke arah kanan bawah. Makanya kalau misalkan dia dijabarin itu nanti kurang lebih gini ya. Yang ini ke bawah, yang ini ke arah kanan. Nah, karena tadi kita cuma ngitungnya untuk sigma vertikal, maka yang kita hitung cuma yang ini aja. Nah, nilainya berapa? Itu adalah S1 sin alfa. Ke arah mana? Ke arah bawah, maka dia nilainya negatif. Itu. Nah, di sini selesai, tinggal kita masukin aja nilainya. Atau kalau mau boleh dipindah ruas dulu. Di sini aku pindah ruas dulu. Jadi eh, S1 aku pindahin ke kanan yang ini. Pindahin ke kanan. S1 yang tadinya positif jadi negatif. Yang tadinya negatif jadi positif. Jadi RAV min 1 sama dengan S1 dikali sin alfa. Terus penulisannya dibalik. S1 yang di arah kiri. Ini intinya ini adalah perpindahan ruas, perpindahan ruas yang hitungan sama mungkin lebih familiarnya dulu hitungannya pas SMA ya. Jadi nanti misalkan benar-benar bingung bisa tanya ke aku aja untuk detail perhitungannya gimana. Intinya sini pindah ruas, dapetin nilainya seperti ini. RAV dipindah ruas, satu dipindah ruas, terus sin alfa juga dipindah ruas. Dapat deh nilainya minus 0,2778. RAV-nya ini dimasukin nilainya dari sini ya. Nah, itu. Nah, tadi kan udah nih di titik L udah. Sekarang kita lanjut ke titik C. Nah, untuk beban satu satuan di titik C, kita sama-sama pakai potongan kiri. Berarti nanti hasilnya gini. Nih. Nah, sama seperti sebelumnya kita cari RAV-nya. Untuk RAV di titik C, berarti kan beban satu satuan kita tempatkan di sini. Jarak ketumpuan lawannya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per jarak totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4/6 untuk RAV-nya. Ini ya.
Nah, terus sama seperti sebelumnya, kita pakai sigma vertikal sama dengan 0. Nah, untuk sigma vertikal sama dengan 0, sama seperti sebelumnya, bedanya di sini kita bisa lihat di gambar yang kanan ini ya. Beban satu-satuannya kan udah pindah di titik C, yang mana titik C itu ada di kanan garis potong. Garis potongnya yang ini ya. Nah, berarti karena kita pakai potongan kiri, maka gaya yang berada di kanan garis itu nggak diperhitungkan. Makanya di sini cukup RAV min S1 dikali sin alfa. Nilai beban satu-satunya nggak kita perhitungkan. Sama seperti sebelumnya, tinggal kita pindah ruas, dapat deh nilainya min 1,11. Nah, mungkin ada yang nanya, kenapa di sini aku pakai pecahan? Karena hitungan pakai pecahan itu sebenarnya lebih akurat. Karena kalau misalkan kalian pakai desimal, eh, contoh desimal ternyata hasilnya itu 0,666666 gitu. Nah, kalau pakai pembulat tengah jadi 0,667. Nah, itu mungkin di situ kurang akurat di situ. Tapi kalau memang dirasa kesulitan pakai pecahan, karena memang ini aku ngitungnya walaupun pecahan, aku masukinnya pakai kalkulator ya, ngitungnya pakai kalkulator, masukin langsung pecahannya segini gitu. Kalau bingung, nggak apa-apa, nanti bisa diubah ke desimal. Contohnya 5/6 berapa, diubah ke desimal dulu. Nah, terus yang di sini juga sama, diubah ke desimal dulu berapa, yang ini juga sama, dipindah ke desimal dulu berapa. 3/5 tuh kalau nggak salah 0,6. Gitu. Itu bebas, karena memang hasil akhirnya itu nanti tetap bentuk desimal, bukan bentuk pecahan. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita tahu nilai dari S1 di titik B dan S1 di titik C, kita plot. Nah, pertama, kita gambar dulu aja garis ininya ya. Kita gambar garis yang ini. Setelah kita gambar, terus kita plot nilainya. Yang di titik B itu segini, yang di titik A itu segini. Setelahnya gimana? Nah, setelahnya kita bisa sambungin eh, apa garisnya. Yang ini sama yang ini kan kita titikin nih. Kita sambungin garisnya. Set, gitu. Nah, terus yang minus ini kita sambungin ke titik nol yang ada di kirinya. Yang ini juga sambungin ke titik nol yang ada di kanannya. Kurang lebih nanti jadinya seperti itu. Ini ya. Nah, gitu. Nah, terus ini kan kita baru tahu nilai yang di titik B sama di titik C. Nah, untuk nilai yang lainnya gimana? Kita bisa pakai apa namanya? Perbandingan segitiga. Nah, untuk perbandingan segitiga, contohnya di titik D ya. Di titik D itu yang ada di sini. Ini D, ini E, ini F. Nah, untuk titik D itu anggap aja ini segitiga kecil. Nah, terus yang ini tuh segitiga besar. Nah, titik D kita cari jaraknya ke titik nolnya. Jadi titik titik D ke titik nol itu ada berapa batang? Ternyata ada 1, 2, 3. Berarti 3 perbandingan segitiga yang kecil ya dibanding segitiga yang besar. Segitiga yang besar itu berarti yang warna kuning. Yang warna kuning jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 3 dibandingkan dengan 4. Terus dikalikan dengan nilai yang segitiga yang besar atau yang kuning. Di sini nilainya adalah 1,111. Gitu. Nah, untuk yang lainnya sistemnya sama, tinggal di blok-blokin aja. Contohnya tadi yang untuk titik, bentar. Nah, untuk titik E berarti. Untuk titik E ada di sini. Nah, segitiga kecilnya berapa jaraknya? 1, 2. Makanya di sini tulis 2. Banding segitiga yang besar ada 1, 2, 3, 4. 2/4 dikali nilai yang segitiga besarnya. Gitu. Nanti untuk yang titik F juga sama. 1/4. Nah,
Kalau udah dapat nilainya baru kita plot di sini. Ini ya. Maka ini untuk garis pengaruh akhir dari batang 1. Selesai untuk kasus nomor 1. Nah, lanjut di sini kita diminta untuk nyari garis pengaruh batang kedua. Nah, untuk batang kedua itu adalah batang bawah. Kalau batang diagonal tadi maksimum di 2 titik, yaitu di tempat tumpuannya. Kalau batang bawah dan batang atas itu maksimum di titik momennya, di tempat momennya. Kita balik dulu ke atas. Di sini contohnya ya. Batang 2. Kalau kita potong, itu nanti bentuknya kan gini. Contoh di sini aku pakai potongan kiri. Nah, berarti kan bentuk titik potongnya gini ya. Nah, selain titik 2 atau CD, itu yang kepotong batang apa aja? Ternyata di situ yang kepotong CJ sama KJ. Sorry, JK. Nah, eh, ini aku merahin ya. Nah, dua batang ini ternyata ketemu di titik J. Tuh, batang CD, CJ, sama JK. Nah, selain batang 2, yang aku merah ini kan ketemu di titik J. Makanya, nanti dia di momen ini di titik J juga. Nah, untuk batang satu-satuannya juga harus ditempatin di titik J juga. Tuh. Berarti nanti batang satu-satuan di titik J. Atau titik J itu kan yang bagian atas. Nah, batang bawahnya apa? Yang titik D. Nanti bentuknya kurang lebih kayak gini ya untuk pemotongannya. Titik satu-satuan di titik J, kita cari RAV-nya dulu. Sama seperti sebelumnya, untuk cari RAV, titik D, berarti ini satu-satuan. Nah, ini ke titik D ke titik G itu ada berapa bentang? 1, 2, 3. Jadi 3 per total bentangnya, 6. Atau RAV-nya itu sama dengan 0,5. Terus untuk nyari gaya batangnya, kita pakai sigma momen. Sigma momen J sama dengan 0. Nah, sigma momen J sama dengan 0 berarti semua gaya yang ada, yang hidup, itu kita momenkan ke titik ke titik J. Nah, yang hidup di sini, yang ada di kiri ya berarti, karena kita pakai potongan kiri, ternyata cuma RAV aja. Nah, RAV kita momenkan ke titik J, itu 1, 2, 3 bentang ya. Satu bentangnya kan 4 meter. Makanya kalau 3 bentang itu 4 kali 3, 12 meter. Dan nilainya positif. Kenapa positif? Dia, ini kalau misalkan kita momenkan ke titik J, nah arahnya itu kan searah dengan jarum jam atau ke kanan. Maka dia nilainya positif. Nah, terus selain itu, KJ kan mati, JJ juga mati. Nah, sisa gaya batang yang kepotong, CD. Dia arahnya kan ke kanan nih. Kalau misalkan kita momenkan ke titik J, berarti dia arahnya jadi ke kiri ini, atau berkebalikan dengan arah jarum jam, berlawanan dengan arah jarum jam. Maka dia nilainya di sini negatif. Nah, negatif S2 dikali jaraknya. Karena dia batang bawah itu kan arah ini ya, arah setelah kepotongnya kan ke kanan atau ke arah ini ya, ke arah horizontal. Nah, berarti untuk jarak ke titik J itu yang dicari itu jarak vertikalnya yang ke atasnya. Nah, ini berapa? Nah, kan sama dengan tinggi. Tingginya itu sama dengan 3 meter. Makanya di sini dikali 3 meter. Untuk selebihnya sama, tinggal kita apa pindah ruaskan, dan dapetin nilai S2-nya itu sama dengan 2. Setelahnya tinggal kita plot. Nah, ini ya, diplot di sini. Jadi kita buat dulu garis di sini. Nah, karena maksimumnya di sini kan cuma satu ya, berarti titik-titik terus 2. Dari titik 2 ini terus kita sambungkan aja ke titik 0 yang ke kanan sama titik 0 yang ke kiri. Nah, untuk yang nilai gaya batang yang lain, yang ini, di titik
Ini kan A, B. Berarti ini B, C, D, sama F. Ini D. Ini E, sama F dicari pakai perhitungan metode perbandingan segitiga. Nah, untuk kasus di B dulu. Kalau B, itu kita bentuk segitiga seperti ini. Nah, berarti terus habis itu aku buat segitiga baru lagi untuk yang segitiga yang besar. Ini ya. Nah, segitiga yang kecil dibandingkan segitiga yang besar. Nah, segitiga yang kecil ini bentangnya itu satu bentang ya. Nah, ini dua, ini tiga. Nah, satu bentang makanya di sini satu per yang segitiga yang besar atau yang warna kuning dia tiga bentang, makanya satu dibandingkan dengan tiga dikali dengan nilainya. Nilainya itu dua, maka sepertiga dikali dua 0,667. Nah, untuk yang C juga sama. Nanti tinggal kita untuk segitiga di sini cari di sini berapa bentang? Satu, dua. Berarti 2 per 3 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 1,333. Nah, kebetulan di sini itu kan simetris ya bentuknya, pas di tengah gitu. Maksudnya titik puncaknya itu pas di tengah. Karena titik puncaknya itu pas di tengah, otomatis ke kanan sama ke kirinya itu harusnya simetris. Karena simetris, ya udah yang di titik ini sama di sini itu nggak usah kita hitung ulang, langsung aja kita tembak hasilnya dari yang kirinya. Jadi disamain. Oke, untuk pembuatan garis pengaruh selesai.